Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratun liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Idza ahabba amran ahsana ilaihi bila hisab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man hafazu ala al-fara'idhi wal adab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu ni'mal ashab. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puja dan puji, tahmid, tahlil, takdis, tasbih, ungkapan rasa syukur kita. Semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzmah. Kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa, ya Allah berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah ya Allah anak-anak hamba menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah nabinya, menjadi penghafal Al-Quran. Berilah hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ingat bahwa hidup di dunia ini tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita, menyembah Allah. Dengan cara bagaimana? Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu yang terangkum dalam rangkaian rukun Islam. Juga memperkuat kita dengan rangkaian rukun iman biar iman kita mantap. Nah, rangkaian rukun Islam itu adalah tugas, kewajiban yang Allah berikan sehingga apa? Memperlihatkan kredibilitas
kebesaran, keagungan Allah Jalla Jalaluhu, pencipta alam jagat raya semesta dan segala isinya, termasuk kita. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, kita sebagai manusia harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah yang diwajibkan kepada kita sehari semalam 5 waktu. Katakan itu ada yang kurang, ditambahin lagi dengan sholat-sholat sunnah. Dalam hal ini coba kita perkuat diri kita, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah-sunnah pun kita laksanakan. Sholat ada yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan. Puasa ada yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan Senin dan Kamis atau Ayyamul Bait dan lain sebagainya. Atau juga zakat wajib, sedekah kita laksanakan yang sunnah. Haji dan umroh wajib yang pertama, tapi yang sunnah-sunnah pun umrohnya berulang kali insya Allah kita laksanakan. Sobatku yang Allah muliakan, memperbanyak untuk kita menyembah Allah, khususnya dengan sarana sholat, itu sangat Allah cintai. Sampai untuk menyempurnakannya pun, jadi tidak boleh kurang. Sehari semalam itu 5 waktu kita kerjakan, gak boleh kurang. Kalau kurang, nah kita bisa berbahaya konsekuensinya. Tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu konsekuensinya luar biasa. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 1 rakaat saja itu 500 tahun kita di neraka. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita tidak bertaubat, mudah-mudahan Allah memberikan kita rizki kesadaran untuk bertaubat sebelum ajal menjemput kita, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut Allah maafkan. Ini masalah hubungan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, dengan sebab itu ulama-ulama bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, untuk memperbanyak melakukan sholat sunnah. Inna awwalu ma yuhasabu Inna awwala ma yuhasabuhu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Inna awwala tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna, sesungguhnya yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hambanya adalah amal solatnya. Fa in solahat faqad aflaha wa anjaha. Jika solatnya bagus, maka dia sungguh telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, tapi sebaliknya, jika solatnya rusak, jika solatnya tidak komplit, jika solatnya banyak lalainya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, sungguh dia telah merugi dan tidak beruntung. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala ar-rabbu azza wa jalla. Jika ada yang kurang, fa in intaqasa, jika ada yang kurang dari kewajiban solatnya sedikit saja, katakan kurang 2 atau 3 waktu, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, unzuru, coba kamu lihat, periksa tuh, halil abdi min tatawu'in fayukammala biha man taqasa minal faridah. Apakah dia mempunyai amalan-amalan sunnah? Solat-solat sunnahnya banyak gak? Kalau solat sunnahnya banyak, maka itu bisa menutupi kekurangan solat-solat yang wajib. Kekurangan solat-solat yang wajib bisa ditutupi dengan solat-solat yang sunnah. Minta tawu'in fayakmala atau fayukammala biha man taqasa minal faridah. Summa takunu sairu a'malihi ala haza. Kemudian amal yang lainnya dihisab seperti itu juga. Jadi kita jangan beranggapan remeh tentang hal-hal yang sunnah ataupun yang biasa. Mungkin kita pernah mendengar seorang khalifah kepercayaan baginda Rasul Muhammad SAW seperti Sayyidina Umar, itu dalam satu riwayat beliau masuk surga sebabnya itu bukan karena beliau seorang khalifah, bukan hanya beliau adalah sahabat Rasulullah, tapi karena beliau memberikan kasih sayang kepada seekor burung. Ini hal-hal yang biasa tapi bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga. Begitu juga dengan kita. Jangan kita beranggapan hal-hal yang sepele itu, Masya Allah. Jangan kita beranggapan hal-hal yang sunnah itu hanya sekedar sunnah, tapi bisa menutupi kekurangan yang wajib. Ini yang luar biasa. Coba nanti kita akan bahas bagaimana kita melakukan sholat sunnah nawafil atau rawatib. Sholat-sholat sunnah dalam Islam itu apa saja. Meskipun ini sudah kita bahas sekian kali, tapi terus mengingatkan supaya lebih rajin, lebih giat, lebih termotivasi untuk melakukan sholat-sholat sunnah.
Bukan hanya sholat-sholat yang wajib kita kerjakan, tapi sholat-sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena hidup ini cuma sekali. Di dunia ini kesempatan kita untuk beribadah, beramal soleh. Jangan sampai kehidupan yang berfata morgana, yang sangat terbatas, yang sangat sebentar ini kita sia-siakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang bisa menjerumuskan kita kesengsaraan dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Setelah kita sholat fardu, kita lakukan sholat sunnah. Ini yang kita inginkan. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah berkata kepada para malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawu'in fayukammala biha man taqasa minal faridah. Lihatlah apakah hambaku ini mengerjakan sholat sunnah sehingga kekurangan sholat fardunya dapat disempurnakan dengannya. Nah, bagaimana kita melakukan sholat sunnah tersebut? Bahwa ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjadi tuntunan buat kita. Sami'tu Rasulullah SAW. Di sini dari Ummul Mukminin, ya, Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa beliau itu mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin isnata asyarata rak'atan tatawuan ghairal faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Ummul Mukminin, tidakkah atau tidaklah seseorang muslim yang mengerjakan sholat sunnah karena Allah 12 rakaat setiap hari, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya sebuah rumah di dalam surga. Atau dalam redaksi yang lain, disediakan baginya sebuah rumah di dalam surga. Jadi kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah setiap hari secara rutin. Berapa banyak? 12 rakaat. 12 rakaat itu bagaimana? Habis zuhur 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Itu dijumlah-jumlahin menjadi 12. Jadi semua sholat sunnah itu mempunyai kategori penyempurna yang wajib. Bukan hanya sholat sunnah rawatib, termasuk sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, semuanya dah. Yang disebut dengan sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib. Jadi apa saja tuh 12 rakaat setiap hari? Di sini juga ada tuntunan Rasulullah SAW bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau sholat bersama Rasulullah SAW, rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal jum'ati wa rakaataini ba'dal maghribi wa rakaataini ba'dal isya'i. Bahwa Ibnu Umar bersama-sama dengan Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat berarti. 2 rakaat sesudah sholat Jumat, artinya sesudah sholat zuhur. Sholat zuhur dan sholat Jumat itu sesudahnya itu 2 rakaat. 2 rakaat sesudah sholat maghrib dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi dalam hadis ini menjelaskan sholat sunnah rawatib ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat Jumat berlaku seperti sholat zuhur. Ada juga dalam hadis yang lain, baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun. Qala fi salisah liman syaa'a. Namun kata Rasulullah SAW, meskipun demikian, ya, antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Setelah beliau mengucapkan yang ketiga kalinya, beliau bersabda, bagi orang-orang yang suka mengerjakannya. Jadi bukan hanya sekedar sholat yang tadi kita sebutkan, ya, ada lagi prediksi yang lain. Rasulullah SAW menganjurkan pokoknya setiap azan sholat sunnah. Setiap azan sebelum iqamah melakukan sholat sunnah. Misalnya azan zuhur, habis azan zuhur ada sholat sunnahnya sebelum iqamah. Azan asar sebelum iqamah ada sholat sunnahnya. Azan subuh setelahnya ada sholat sunnahnya. Azan isya sesudahnya, ya, sesudah atau sebelum iqamah, sesudah azan ada sholat sunnahnya. Terus begitu. Likulli azanaini sholatun. Dalam arti kita dianjurkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah.
ini berlaku untuk sholat wajib 5 waktu. Secara tingkatan, perintah dan anjuran sholat sunnah antara azan dan iqamah masih di bawah sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat tadi. Jika ditambah dengan sholat sesudah Jumat berarti 12 rakaat. Coba kita tekankan satu-satu. Nanti kita jelaskan bagaimana caranya sholat sunnah sebelum subuh. Kemudian juga kita jelaskan memendekkan sholat sunnah sebelum sholat subuh dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas yang fungsinya adalah menyempurnakan sesuatu yang kurang dari sholat-sholat yang wajib. Karena banyak yang bertanya kepada kita, Ustadz, saya dulu nggak pernah sholat. Ketika umur saya sekarang ini baru 50 tahun, menyadari ingin mengerjakan sholat. Bagaimana sholat-sholat saya yang terdahulu ya? Ini perlu kita bahas ini ya. Nanti kita akan jawab hal-hal seperti itu. Salah satunya adalah dengan memperbanyak melakukan sholat sunnah. Baik, kita akhiri dengan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.